Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semuanya?
sudah ada di layar ya. Ya, di situ tujuan pembelajarannya ada, kemudian tabelnya juga sudah jelas. Ini Bu akan menampilkan satu video terlebih dahulu. Saya yakin materi kita yang tentang resensi ini kalian sudah familiar dengan itu. Ya, karena di video ini nanti kalian akan lebih tahu. Ya, selamat menyaksikan. Sebentar ya, ini saya lihat dulu videonya. Halo guys, dari di sini dan ini adalah Armoji Phone 2 versi resmi Indonesia. Jadi guys, hari ini kita mau unboxing dari Cube Savoy. Ini rumah tuh moodnya kayak aku di Dubai. Kayak di Dubai. Bagaimana? Kontrakan apa video tersebut? Nah, betul. Bentar, ini videonya saya sudah terlebih dahulu. Terbiasa kan melihat video tadi? Video apa tadi? Unboxing, betul, iya tuh ya. Kemudian apa lagi? Mereview suatu barang, betul. Ada apa lagi tadi? Mukbang ya, yang ala-ala sekarang. Itu ternyata sekarang semakin kesini ya, youtuber itu semuanya direview dan resensi itu seperti itu. Ya. Untuk lebih lanjutnya kita simak lagi ya video yang berikutnya ya. Sekali kita mengenalnya dengan review, unboxing, dan sebagainya. Jadi misalnya ada artis yang buka restoran, kemudian ramai-ramai orang mereview restoran tersebut, atau ada buka peluang terbaru, gawe atau HP peluang terbaru, kemudian banyak yang membuat video unboxing atau review dari produk tersebut. Nah, sebenarnya kegiatan seperti itu yang kita maksud dengan resensi. Jadi, seharusnya sudah tidak sama dia dengan kegiatan resensi ini. Karena resensi ini sudah tidak melulu kita temui di media cetak maupun media sekolah saja. Resensi, ulasan, review ini menjadi rutinitas yang sering sekali dibahas di media sosial. Selain itu, materi ini juga berulang kita pelajari baik di jenjang SMP maupun SMA. Di jenjang SMP kita mengenalnya dengan istilah teks ulasan. Sudah mulai ingat? Semoga tidak kenal penyakit lupa ya. Kalau begitu, langsung saja siapkan catatanmu, jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep. Kalau ada yang belum silahkan dicatat ya. Resensi biasa juga disebut dengan istilah ulasan atau review. Kata resensi berasal dari bahasa Belanda resensi dan bahasa Latin resensi atau review. Arti kata ini bermakna mengulas kembali, melihat kembali, menimbang atau menilai. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku yang baru saja terbit. Berbicara mendefinisikan resensi sebagai suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Dan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, resensi adalah ulasan, penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Dari pengertian dasar tersebut, objek resensi tidak hanya terbatas pada buku saja, melainkan bisa berupa film, drama, pameran, dan berbagai bentuk karya lainnya. Resensi biasanya ditulis berdasarkan sudut pandang si penulis sebagai penikmat. Oleh karena itu, hasil resensi pun juga berbeda, karena sudut pandangnya juga berbeda. Namun yang terpenting, pada saat meresensi suatu karya, resensi harus bersikap kritis supaya hasil resensinya bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan karya tersebut, serta mampu memberikan gambaran yang tepat terhadap calon konsumen. Teks ulasan atau resensi ini sangat penting sekali untuk para calon penikmat karya
maupun untuk pengarang karya tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat sebuah teks resensi, kita tidak boleh asal memberikan pernyataan tanpa adanya analisis yang mendalam sebelumnya. Karena ketika kita menganalisis secara asal-asalan, banyak pihak yang akan kita rugikan, terutama calon pembaca atau calon penonton, terlebih merugikan untuk pengarang karya tersebut. Kemudian untuk apa sih kita menulis resensi? Resensi mempunyai beberapa tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritik dan saran terhadap isi, substansi, cara penulisan buku. Kemudian mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan dan menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya. Resensi mempunyai beberapa manfaat, antara lain yang pertama sebagai bahan pertimbangan. Resensi buku bisa memberikan gambaran pada pembaca tentang sebuah buku sehingga dapat menjadikan bahan pertimbangan apakah buku tersebut layak dibeli, layak dibaca atau tidak. Yang kedua, bernilai ekonomis. Maksudnya kita bisa mendapatkan uang atau imbalan dari buku-buku yang diresensi jika resensi kita muncul di media. Selanjutnya yang ketiga, sebagai sarana promosi buku. Resensi buku biasanya dari buku baru yang belum diresensi, sehingga bisa dijadikan sarana promosi buku baru tersebut. Dan yang keempat, sebagai pengembangan kreativitas. Makin sering menulis, maka makin pula terasa kemampuan kita. Begitu juga dengan makin sering menulis resensi buku, maka terasa pula kreativitas kita. Agar terlihat padu, resensi harus mempunyai sistematika. Silakan lihat dan simak berita berikut halaman 25 dan berikut sistematika yang ada dalam resensi. Yang pertama, judul. Judul harus sesuai dengan isi resensi. Selain itu, judul diusahakan harus menarik agar calon pembaca resensi tertarik untuk membaca resensi tersebut. Carilah hal-hal yang penting, hal-hal yang menonjol dari resensi tersebut dan dijadikan judul. Jadi, judul tidak melulu harus sama dengan judul karya tersebut, karena judul yang dimaksud di sini adalah judul resensi, bukan judul buku. Judul buku nantinya kita tulis di bagian identitas buku. Kita ambil contoh novel Lea, Suara dari Dilan. Judul resensi yang menarik misalnya Berakhir Perpisahan, resensi novel Lea, Suara dari Dilan. Kemudian bagian yang kedua yaitu identitas buku. Jika berupa buku, bagian ini mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, urutan cetakan jika ada, dan ISBN. Jika berupa lagu, bagian ini mencakup judul, nama penyanyi, pengarang, tahun rilis, nama rumah produksi, dan durasi. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Bagian ini berisi penjelasan secara umum tentang karya yang akan diresensi. Bisa berupa keterangan, artinya menjelaskan secara singkat bagaimana jalan karir pengarang atau menjelaskan keberadaan karya tersebut di tengah masyarakat. Bagian selanjutnya yaitu isi atau sinopsis. Bagian ini berisi sinopsis atau ringkasan yang menggambarkan pemahaman resensi terhadap isi karya. Selanjutnya ada keunggulan karya. Bagian ini berisi hal-hal yang menunjukkan keunggulan dan kelebihan dari suatu karya. Kemudian bagian 6 ada kelemahan buku. Bagian ini berisi hal-hal yang menunjukkan kekurangan dari suatu karya. Dan bagian terakhir yaitu penutup. Bagian ini berisi kesimpulan apakah karya tersebut patut dinikmati atau tidak. Oke, sekarang kita lihat contoh resensi buku. Judul resensi Berakhir Sudah? Oke, tadi B sudah pesan. Kalau ada yang penting, silakan untuk bisa katakan. Kira-kira tadi tujuan resensi apa? Ya, ada yang tahu tujuannya untuk resensi itu apa sih? Ya, kenapa harus meresensi buku? Sumpah, yang keras nak suaranya.
Oke, di sini nanti di resensi ini yang ada di grup WA-mu ya, silahkan dibaca. Ini di layar juga sudah ada. Dibaca terlebih dahulu. Nanti tolong ya temukan perbedaan atau persamaan dari kedua contoh tersebut. Ya. Berapa menit? Baca ya, agak lama berarti ya. 5 menitan? 10 menit? Sudah selesai kira-kira? Ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Saya besarkan ya. Di layarnya. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya? Ya, remote juga sudah ada. Cek. Baca terlebih dahulu. Nanti ada yang mewakili untuk apa namanya? Menjawab perbedaannya apa dan kekurangannya apa. Kekurangan apa namanya? Persamaan. Ada yang tidak punya paketan? Bisa tag saya atau temannya yang lain. Bacanya sudah? Sudah, oke, silakan. Sekarang ada yang menemukan persamaan dan perbedaan dari dua resensi tadi. Yang pertama tadi apa resensinya? Kalau menurut Enggak, resensinya tadi resensi tentang apa? Tentang Laskar Pelangi. Yang kedua, teksnya tentang apa tadi contohnya? Ulangi lagi ya, tadi ya. Oke, ya, itu juga menarik. Ada dua ya. Tadi tentang apa? Iya, ada dua resensi. Contoh resensi yang pertama adalah terus yang kedua dari keduanya ada yang menemukan perbedaan atau persamaannya? Ya, Zulfa silakan. Kalau menurut saya, dua resensi yang saya baca tadi yang dominan persamaannya Bu. Keduanya sama-sama menyajikan resensi dengan urutan yang baik. Ada perbedaan di teks 1 dan teks 2, yaitu teks 1 tidak mencantumkan bagian rekomendasi. Jadi kita bingung novel ini diperuntukkan untuk semua jenjang usia atau batasan usia untuk pembacanya. Iya, betul ya. Ayo tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi di situ kita ketika meresensi kita juga harus buku itu kan buat bahan pertimbangan pembaca. Buku itu diperuntukkan untuk pembaca itu ada batasan usianya atau tidak, atau untuk umum atau apa, nanti itu ada di bagian rekomendasinya. Ya, rekomendasi itu ada di bagian penutup. Ya, gitu.
ya, kalian tentukan sistematikanya. Oh, yang ini masuknya di pendahuluan. Oh, ini belum ada judulnya, saya kasih judul. Oh, ini masuknya di penutup. Itu di sini sudah ada perintahnya, ya. Sudah siap untuk bekerja kelompok? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan dulu bismillahnya ya. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 2 dan kelompok 3.
120 halaman. ISBN 978-602-06-3924-6. Harga Rp95.000. Sinopsis. Novel yang berjudul Segitiga ini menceritakan tentang hubungan percintaan yang rumit. Semua kisah ini ada karena kehendak dari sang pencuri dongeng. Noriko yang tidak bisa melupakan cinta pertamanya, Matsuo. Dan Indio yang mencintai Gendis. Dan Gendis yang ikut menjadi Majnun karena sepupunya Suryo. Hingga pada akhirnya sang juru dongenglah yang menentukan bagaimana kisah percintaan di antara mereka. Kelebihan terdapat bagian yang terkesan seperti dipaksakan untuk mengisi novel tersebut. Bagian itu terdapat pada saat Suryo bertemu dengan seorang gadis lain di kereta menuju Jakarta. Padahal bagian tersebut seharusnya bisa dieritakan atau dijelaskan lebih mendalam lagi. Kekurangan. Novel yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono ini memang salah satu keunikannya adalah alur cerita yang sulit untuk ditebak. Banyak pembaca cerita yang tidak menduga akan adanya plot twist dalam novel ini. Unikan dalam novel ini diperkuat dengan penggunaan kata-kata yang finish khas dari Sapardi Djoko Damono. Rekomendasi. Dapat disimpulkan bahwa buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca, khususnya bagi para remaja dan para pecinta puisi. Novel ini sangat direkomendasikan karena banyak mengandung unsur-unsur kehidupan baik tentang cinta, keluarga, dan pertemanan. Semua itu ditulis dengan bahasa puisi yang indah dan membuat novel ini semakin menarik dan dibaca. Oke, kalau dulu ditutup, silakan ditanggapi kelompok lain. Ada yang bisa menanggapi? Oke, Vera ya. Vera menanggapi, silakan. Ibu dulu tidak apa-apa. Ya, biar kelihatan cantik. Menurut saya kelompok 1 sudah bagus dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, sudah lengkap sistematika resensinya, jadi saya hanya memberikan apresiasi saja. Kalian yang bagus. Oke, keterangan kalian luar biasa. Oke, silakan ditutup, Mbak, kelasnya. Terima kasih presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya adalah presentasi kelompok 2. Ayo. Sudah ya? Tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah melakukan presentasi. Ternyata kalian itu ya bisa untuk meresensi. Ayo tepuk tangan untuk berikutnya ya. Bu I akan memberikan penguatan
bahas buku, oke, bahas apa lagi? Sinopsis, oke, bangun. Keunggulan karya, oke, Michael Jackson. Lanjut, audio apa? Kira-kira yang terakhir? Rekomendasi. Dan maksudnya dipenutup ya. Berarti yang kurang apa tadi ya? Iya, kekurangan dan kelebihan. Ya, begitu ya. Sudah bisa? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Ini tadi gue sudah bagi post testnya atau belum ya? Iya ya. Tapi tidak apa-apa. Walaupun tadi post testnya itu apa namanya kelupaan, ini pretestnya akan saya bagi. Ya ini ya pretestnya. Kalian isi individu ya. Kemudian nanti di post testnya ini akan saya tarik kembali. Berapa menit? 2 menit atau 3 menit? 3. Silahkan dikerjakan tentang oke, dikumpulkan. Sudah ya? Oke. Silahkan dikumpulkan dosen. Tarik lagi. Semuanya ditarik. Terima kasih Mbak Vera. Silakan duduk kembali. Ketua kelas, silakan kita tutup dengan berdoa lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah ya. Jangan lupa nanti karyanya angkat dulu karyanya. Karyanya diangkat. Ya. Ini nanti pakai untuk foto bersama dengan satu kelompoknya. Ya. Kemudian jangan lupa nanti silakan di-post di media sosialnya. Nanti akan saya like yang sudah mengupload di media sosialnya. Terserah kalian mau di IG boleh, ya, di IG juga boleh, apa namanya? Kemudian di Facebook, oke ya? Mohon maaf karena memang Bu nggak begitu bermain media sosial ya. Kalian kan anak zaman now, ya toh? Ya. Mari kita